Rizik bikin ribut karena dikejar utang. Sebagai mantan imam besar FPI, Rizik Syihab pernah merasakan nikmatnya dielu-elukan ribuan atau bahkan jutaan umat. Bagai seorang dewa, lebih presiden dari presiden, suaranya didengar dan ditakuti. Mau ngomong apapun bisa saja, kecolak dikit ribuan laskar siap membela. Bahkan ketika dia sudah berada di Mekah, Rizik masih menjadi tempat singgah berbagai elit politik di negara ini. Ada semacam simbiosis mutualisme di antara mereka, sama-sama berharap naik citranya dengan bertemu dan berfoto bersama Rizik. Rizik berharap tetap menjadi tokoh ulama penting yang ikut menentukan jalannya politik di tanah air. Sedangkan para elit yang berkunjung mengharapkan dukungan dari masa pendukung dan pemuja Rizik. Beredar juga dugaan bahwa ada bohir penyokong kehidupan Rizik dan keluarga di Mekah. Gimana coba caranya bisa hidup di Mekah tanpa bekerja, sehingga Rizik punya kewajiban untuk memberikan jasanya kepada sang bohir, tentunya terkait dengan kepentingan politik. Sementara di tanah air, sosok Rizik berusaha tetap dipelihara eksistensinya dengan spanduk-spanduk besar yang tersebar di mana-mana. Bahkan sempat beredar spanduk yang mengusung Rizik sebagai calon presiden. Namun apa yang terjadi? Sosok Rizik justru gagal mengantarkan pasangan yang didukungnya, Prabowo Sandi, untuk menangkan Pilpres 2019. Ini kegagalan besar loh. Bahkan di Provinsi DKI Jakarta, Prabowo kalah dari Jokowi. Padahal disinilah tempat kemenangan yang pernah diraih Rizik dan gerombolannya. Namun sang buhir sepertinya juga kepepet, tidak punya cara lain kecuali masih mempertahankan Rizik dan berharap masih bisa dipakai buat kepentingan lain. Tidak lain buat merongrong pemerintahan Presiden Jokowi yang ujung-ujungnya bertujuan memakzulkan presiden. Pahamlah, oleh sebab itu Rizik pun dipulangkan ke tanah air. Tapi apes lagi, kepulangan Rizik malah membawa kekalahan. Dari penurunan spanduk, kabur-kaburan ke Bogor hingga kena penyakit, dan akhirnya malah ditahan dan menjadi tersangka. Waduh, ada utang yang mesti harus dibayar oleh Rizik nih. Logikanya kan begitu, sudah diongkosi di Arab sana, ya mana timbal baliknya. Proyek pemenangan Prabowo gagal. Kita kan tidak tahu ada apa di balik layar antara Rizik dan sang bohir. Bisa jadi sang bohir menuntut pengembalian semua dana yang sudah dipakai Rizik selama di tanah Arab hingga balik ke Indonesia, jika Rizik tidak berhasil melakukan tugasnya. Kalau benar seperti ini, beratlah buat Rizik. Sebuah tekanan batin yang double-double, karena selain ditagih utang, saya duga Rizik juga mengalami post power syndrome. Seperti pejabat tinggi yang sudah pensiun, tapi masih berasa menjadi pejabat, masih kangen dielu-elukan, berorasi di depan umat, dan ditakuti masyarakat. Sekarang spanduknya saja dirobek-robek, diturunkan dan menjadi pesakitan di penjara. Rizik pun desperate. Oleh karena itu, kita pun menyaksikan keributan saat Rizik di sidang. Pada sidang hari Selasa, kuasa hukum Rizik memaksa agar sidang virtual diganti dengan sidang biasa atau offline. Para kuasa hukum Rizik termasuk Munarman dan Novel Bamukmin yang memang sudah biasa bikin ribut. Mereka bahkan berani berteriak-teriak ke arah jaksa dan majelis hakim. Sedangkan di lokasi lain Mabes Polri, tempat Rizik mengikuti sidang, Rizik juga mendesak untuk hadir di ruang sidang secara langsung sambil memprotes kualitas audio yang kerap terputus di Bareskrim Polri. Akhirnya baik kuasa hukum ataupun Rizik kabur dari sidang itu. Kemudian dalam sidang pada hari Jumat kemarin, Rizik sempat memberontak ketika sedang dibawa menuju ruangan sidang virtual di Bareskrim Polri. Dia juga memarahi petugas yang sempat merekam tingkahnya. Sebelum sampai ke ruangan itu, Rizik juga tidak mau duduk di kursi terdakwa, maunya berdiri sambil ngomong sama majelis hakim, seakan sedang berorasi. Kemudian sesudah pembacaan dakwaan, Rizik melakukan aksi diam, tak mau menjawab pertanyaan hakim. Kelakuan Rizik dan para kuasa hukumnya sebenarnya bisa masuk ke dalam kategori contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan atau sidang. Tapi ini tergantung dari para hakim. Mungkin majelis hakim belum mau mengenakan pasal itu kepada Rizik atau kuasa hukumnya untuk menghindari semakin ricuh. Bisa jadi. Nah, begitulah pandangan saya terhadap kericuan sidang Rizik. Semua hanyalah drama dari orang yang sudah desperate,
hampir putus asa dikejar utang dari sang bohir. Kalau tidak bisa bikin heboh dan mempertahankan eksistensinya sebagai orang yang anti pemerintah, Rizik akan terpuruk. Utang menumpuk dan namanya tenggelam. Tahu dong kalau ditagih utang itu lebih mengerikan daripada hukuman penjara. Kalau di penjara masih bisa hidup tenang. Tapi kalau dikejar-kejar debt collector, ya hidup mana bisa tenang. Mau berlindung sama siapa? Presiden Jokowi. Demikian artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih.